Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti akan merasakan kematiannya. Maka tidak ada seorang pun makhluk di muka bumi ini kecuali dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang hidup di muka bumi ini pasti akan dibinasakan oleh Allah. Yang tetap langgeng abadi tidak akan pernah binasa, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang akan mengalami sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, Bunda Aisyah, semoga Allah ridha kepadanya, di dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Imam Muslim bercerita tentang sakratul mautnya Rasulullah. Keluar keringat dingin dari dahi yang mulia Rasulullah. Pingsan beliau beberapa kali. Kepalanya diletakkan di atas paha Bunda Aisyah. Dikompres wajahnya dengan air hangat, dikompres wajahnya dengan air sejuk, sehingga Rasulullah terbangun lalu pingsan lagi. Rasulullah mendoakan, ya Allah, ringankan sakaratul mautku, ringankan sakaratul mautku. Allahumma hawwin alayya sakaratul maut, ya Allah, ringankanlah sakaratul mautku. Rasul saja mengalami sakitnya sakaratul maut. Bagaimana dengan selain Rasul, yaitu kita-kita? Sakaratul maut disebut dengan sakarat, orang dalam keadaan seperti mabuk kondisinya, padahal dia tidaklah mabuk. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau lihat manusia seperti mabuk, padahal mereka tidaklah mabuk. Kesakitan yang dialami dalam sakaratul maut ini, Rasul mengatakan, bagaikan seluruh bumi ini menghimpitmu dari ujung kaki terus naik ke atas, terus ke atas. Jangankan seluruh bumi kaum muslimin, satu mobil truk, satu mobil tronton saja melindas kita dari ujung kaki, terus naik ke betis, terus naik ke paha, terus naik ke pinggul kita, terus naik ke perut kita, terus ke dada kita. Sakit apa yang tidak bisa dikatakan? Dan itu perlahan-lahan dirasakan, perlahan-lahan. Kaum muslimin yang kami muliakan, nyawa pun dicabut tergantung pada amal yang dikerjakan orang ini semasa hidup. Saya ingin sampaikan tema kita pada subuh hari ini, perjalanan menuju akhirat. Apakah kita tahu bahwa manusia dalam hidup ini, bagaimana sakratul mautnya itulah penentu bagaimana dia itu setelah kematiannya. Bagaimana sakratul mautnya, lihat seperti apa nasibnya setelah itu, tergantung kepada sakratul mautnya. Jika dia adalah orang yang banyak tabungan ketaatan dan kesolehannya, insya Allah sakratul mautnya indah. Sakratul mautnya akan nampak ciri-ciri husnul khatimah. Tapi jika orang ini semasa hidupnya adalah pendurhaka kepada Allah, maka ibadallah yang kami muliakan, berat sakratul mautnya, tidak bisa disembunyikan. Orang yang menyaksikan akan ngeri menyaksikan. Rasul mengatakan 70.000 malaikat dalam Sahih Muslim turun dari langit. Si calon mayat ini menyaksikan siapa yang turun dalam jumlah yang banyak. Jika dia orang yang beriman, soleh dan taat, ternyata 70.000 ini adalah malaikat yang memberikan wajah-wajah yang cantik, wajah-wajah yang bersih, sedap dipandang mata. Bibir mereka tersenyum turun ke bumi, mengelilingi sang calon mayat ini. Jika dia orang yang soleh, jika dia orang yang taat. Lalu salah seorang di antara mereka, kata Rasulullah, yaitu malaikat maut, keluar di antara 70.000 itu, kemudian menghampiri sang calon mayat untuk menarik nyawanya pelan-pelan, perlahan-lahan. Diusap-usap kedua pipinya, dikatakan kepadanya,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, wahai jiwa yang tentram, kembalilah ila rabbiki, kepada sang penciptamu. Kembalilah wahai jiwa yang tentram. Dibelai-belai agar ruh mau meninggalkan badan, dibujuk-bujuk, dirayu-rayu dengan perlahan-lahan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah, ketahuilah Allah sedang ridha kepadamu, Allah sedang suka untuk bertemu denganmu. Engkau pun suka kan bertemu dengan Allah yang menciptakanmu? Kembalilah, keluarlah wahai ruh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, langsung kata Rasulullah, dibukakan untuknya tirai gaib. Hanya si calon mayat ini yang mampu melihat apa yang ada di balik tirai gaib itu. Pemandangan surga, subhanallah. Lalu diperlihatkan tempat tinggalnya, dikatakan kepadanya, ini tempatmu. Ada rumah yang maha besar, maha indah, maha megah, maha mahal, yang tidak bisa terlihat di muka bumi ini. Tak pernah terdengar oleh telinga ada makhluk di bumi ini yang sanggup membuat seperti itu. Ditambah dengan taman-taman yang memukau dan sangat menakjubkan. Dan tertulis di situ di pintu gerbang besarnya bahwa pemilik tempat ini adalah dia, subhanallah. Maka dikatakan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah, bergabunglah engkau ke dalam hamba-hambaku, masuklah, bergabunglah engkau ke tempat tinggalmu, yaitu surgaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nyawa ini tamak untuk ingin masuk ke situ. Nyawa ini pun mulai melepaskan sedikit demi sedikit bagian tubuh ini. Dengan senang hati dia pun keluar. Walaupun begitu, kata Rasulullah, tetap seperti diiris-iris rasa sakitnya kematian itu. Tapi ada rasa senang yang memotivasi, yang memberikan semangat untuk segera keluar dari badan. Setelah nyawa ini bisa keluar, dibantu oleh malaikat dengan perlahan-lahan, seperti seorang bidan yang sedang membidani seorang wanita yang sedang melahirkan, pelan-pelan anaknya ditarik keluar. Begitulah nyawa ini ditarik. Setelah nyawa itu keluar daripada jasad, yang terakhir sampai ke dada, kaki sudah dingin, betis sudah dingin, lutut sudah dingin, paha sudah dingin. Perlahan-lahan keluar sampai di perut, kemudian sampai di dada. Dada pun berat, tersengal-sengal. Mulut mulai ternganga karena beratnya tekanan yang dirasakan. Walaupun begitu, ruh masih berusaha untuk keluar dan sampailah ke tenggorokan. Saat itu, ibadah Allah yang kami muliakan, tidak ada lagi taubat yang akan diterima bagi yang belum sempat bertaubat. Saat itu kemudian ruh tersangkut di bagian tenggorokan ini. Jika amalnya banyak, maka ruh ini akan boleh melepaskan ikatan di kerongkongan. Kaum muslimin yang kami muliakan, sakit tidak dapat dibayangkan, tapi inilah sakit terakhir pengampun dosa-dosa seluruhnya. Apabila dia ikhlas dan ridha, ruh pun lepas. Dan kata Rasulullah, tabi'athul basar, yang paling terakhir menyaksikan keberangkatan ruh adalah dua bola mata ini. Dua biji mata ini menyaksikan. Sehingga siapapun manusia yang meninggal dunia, mesti kedua bola matanya menyaksikan keberangkatan roh meninggalkan. Makanya disunnahkan kita menutupnya. Ibadah Allah, walaupun dia orang beriman, soleh dan taat, apakah kita berfikir